Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan di Kota Tomohon tahun 2013 pada hari ini, Rabu 29 Mei 2013 dimulai. Disampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi dan selamat mengikuti acara. Selanjutnya laporan kegiatan oleh Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Ibu Dr. Randa Adeline Poluan. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Pertama, latar belakang, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan tiap warga negara berhak pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang merupakan falsafah negara mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan dan kebutuhan akan partisipasi tenaga kerja laki-laki dan perempuan secara penuh dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, terutama yang mengatur perlindungan terhadap tenaga kerja, telah diatur perihal larangan bagi pengusaha untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi terhadap para tenaga kerjanya dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk atas dasar jenis kelamin. Permasalahan yang dihadapi tenaga kerja perempuan di dalam negeri pada umumnya cukup banyak. Hal ini disebabkan tenaga kerja perempuan sering dieksploitasi oleh pengusaha dan diperlakukan secara tidak adil. Mencermati akan hal tersebut di atas dalam upaya memperbaiki kondisi penanganan tenaga kerja, maka bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tomohon sebagai instansi pemerintah yang bergerak pada tataran kebijakan, maka perlu melaksanakan sosialisasi kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja. Kedua, dasar pelaksanaan. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Kedua, Surat Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 138 Tahun 2013 tentang penunjukan panitia pelaksana, narasumber dan moderator kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta fasilitas pelaksanaan, sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan serta pemberian honorarium tahun anggaran 2013. Ketiga, tujuan. Pertama, menginformasikan kepada seluruh masyarakat mengenai masalah-masalah ketenaga kerjaan. Kedua, memberikan pemahaman tentang upaya-upaya perlindungan bagi tenaga kerja. Ketiga, tersedianya kebijakan dalam perlindungan bagi para tenaga kerja. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Tomohon sekaligus membuka acara sosialisasi secara resmi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Tomohon dengan hormat Bapak Dr. Andes Wendy Karwur MAP. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dan bahkan telah memperkenankan kita untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan
di Kota Tomohon tahun 2013. Hadirin yang saya hormati, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarga sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, garing buruh, dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja, garing buruh, dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Berbicara mengenai norma perlindungan tenaga kerja perempuan yang di dalamnya mengatur segala sesuatu menyangkut tenaga kerja perempuan, diantaranya: 1. Mengenai pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 2. Penghapusan diskriminasi atas dasar jenis kelamin di tempat kerja. Ketiga, larangan PHK bagi pekerja wanita karena menikah, hamil, dan melahirkan. Keempat, kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja garing buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 7.00. 5. Peningkatan pemberian air susu ibu selama waktu kerja di tempat kerja. Hadirin undangan yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan beberapa hal antara lain. Pertama, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kedua, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketiga, perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Keempat, pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Kelima, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Keenam, kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmania dan rohania, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ketujuh, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja. Hadirin yang saya hormati, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah yang bertujuan A. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. B. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan D. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan. Pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja yang disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi: pertama, penduduk dan tenaga kerja; kedua, kesempatan kerja; ketiga, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; keempat, produktivitas tenaga kerja; kelima, hubungan industrial; keenam, kondisi lingkungan kerja; dan ketujuh, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; kedelapan, jaminan sosial tenaga kerja. Informasi ketenagakerjaan tersebut diperoleh semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. Maka setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat dan martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi atau mengeliminasi pengangguran. Kebijakan ini juga dalam rangka mewujudkan hak serta kesempatan yang sama bagi setiap negara, baik laki-laki atau perempuan, sebagai tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lain. Pada sisi lain, tidak bisa dipungkiri walaupun pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memberikan tambahan devisa bagi negara yang besar, namun menimbulkan permasalahan lain, terutama dengan keluarga yang ditinggalkan. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, terutama yang mengatur perlindungan terhadap tenaga kerja, telah diatur perihal larangan bagi pengusaha untuk tidak memberikan perlakuan diskriminasi terhadap para tenaga kerjanya dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk atas dasar jenis kelamin. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih dijumpai berbagai bentuk perlakuan diskriminasi atas dasar jenis kelamin terhadap para pekerja garing buruh yang sebagian besar korbannya adalah pekerja atau buruh perempuan. Permasalahan yang dihadapi tenaga kerja perempuan di dalam negeri maupun umumnya yang cukup banyak
Hal ini disebabkan tenaga kerja perempuan sering dieksploitasi oleh pengusaha dan diperlakukan secara tidak adil. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan, sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada panitia penyelenggara acara ini, juga kepada narasumber yang hadir. Semoga kegiatan ini akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan Kota Tomohon di masa yang akan datang, khususnya dalam rangka meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja perempuan di Kota Tomohon. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan di Kota Tomohon secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih Pak Ketua Pakalawiran Balai Kota Tomohon, Jimmy Eman SEAK.